Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi hari ini dengan materi cerita fantasi, yaitu teks narasi. Anak-anak, seperti sebelumnya, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah selalu. Oke anak-anak, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu cuci tangan bila kita sesudah atau sebelum melakukan berbagai macam aktivitas. Yang kedua, pakai masker bila kita bepergian. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Dan yang keempat adalah jaga jarak dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah senyum selalu agar pikiran dan hati kita selalu positif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca maupun yang didengar, dan menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang, dapat berupa hayalan maupun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan melibatkan masa lampau atau masa lalu, bahkan masa depan. Cerita fantasi juga dapat diartikan sebagai cerita fiksi berjenis fantasi, yaitu dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi ini, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa, tokoh dan latar yang diciptakan juga penulis tidak ada di dunia nyata atau memodifikasi dunia nyata. Sehingga cerita fantasi ini hasilnya luar biasa, bahkan benar-benar membuat kita takjub, apalagi bisa berupa film-film. Dua macam ide cerita fantasi yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan dari diri kita sendiri. Sedangkan yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan saja. Nah, contohnya kalau untuk fantasi aktif yaitu seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan yang pasif yaitu contohnya adalah melamun. Ciri umum cerita fantasi sebagai jenis teks narasi adalah, yang pertama adalah satu, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Sedangkan yang kedua yaitu adanya ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan bisa lintas waktu. Yang keempat, tokoh unik, yaitu memiliki keunikan atau kekuatan. Yang kelima yaitu bersifat fiksi. Sedangkan yang keenam, penggunaan sinonim dan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan, bukan bahasa formal yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan formal. Maka kita boleh menggunakan bahasa yang lain untuk cerita fantasi ini. Jenis cerita fantasi ada 3. Yang pertama, cerita fantasi total, berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata, yaitu semua rekaan pengarang. Jadi pengarang hanya berdasarkan imajinasinya membuat sebuah cerita yang di dalamnya betul-betul tidak pernah terjadi pada dunia nyata. Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Cerita fantasi yang menggunakan nama tokoh, nama tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya, si pengarang pernah mengalami hal-hal yang tak terlupakan, misalnya kecelakaan dan lain-lain, maka ini bisa dijadikan cerita fantasi dengan menambahkan nama tokoh yang sebenarnya, nama tempat yang sebenarnya, dan peristiwa yang sebenarnya. Yang ketiga, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Yang pertama, latar sejaman.
Latar yang digunakan satu masa. Masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Ini yang dikatakan futuristik. Yang kedua, latar lintas waktu. Menggunakan dua latar yang berbeda, masa kini atau zaman prasejarah, masa kini atau 40 tahun yang akan datang. Maka ini bisa dibuat berbagai macam cerita. Bisa juga selain ditulis atau dalam bentuk cerpen, novel, dan lain-lainnya, bisa dalam bentuk film. Tujuan pembelajaran kita yang kedua dalam cerita fantasi yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Selanjutnya kita akan membahas struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Di sini, maka kita mengenalkan nama tokohnya. Boleh berupa manusia, ataupun boleh berupa yang lainnya. Dilanjutkan dengan latar. Latar yaitu tempat terjadinya peristiwa itu atau kejadian dalam cerita tersebut. Selanjutnya watak tokoh. Maka tokoh yang kita beri atau kita masukkan dalam cerita fantasi tadi, maka kita berikan wataknya, baik itu antagonis, protagonis, maupun peran pembantu. Terakhir adalah konfliknya. Maka di dalam orientasi ini akan terlihat gambaran sedikit konflik untuk ke bagian selanjutnya. Yaitu struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berhubungan atau yang berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dari komplikasi inilah kita akan mengetahui permasalahan apa yang akan dimunculkan, bahkan membuat masalah ini menjadi semakin memuncak. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Di sini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Di saat konflik yang telah memuncak, maka di bagian resolusi ini adalah konflik yang tadinya membuat tegang, membuat si pembaca atau yang menonton film cerita fantasi tadi merasa marah dan sebagainya, maka di resolusi inilah akan terjadi penyelesaian masalahnya, baik itu endingnya berupa bahagia, sedih, atau yang lainnya. Selanjutnya kita akan merencanakan cerita. Langkah pertama yaitu menemukan ide kepenulisan. Ini dapat dilakukan dengan mengamati terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Maka ide ini bisa muncul kalau kita melihat dulu atau mengamati dulu apa yang terjadi di sekitar kita. Boleh itu berupa objek yang tidak bergerak maupun objek yang bergerak. Langkah yang kedua yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ini dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan maupun membaca buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, atau biografi tokoh dan lainnya. Dengan membaca yang seperti ini, maka kita membuat cerita fantasi itu jauh menjadi lebih hidup dan lebih terlihat permasalahan yang akan terjadi nantinya. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Dari yang ide yang sudah ditemukan, membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Maka rangkaian ini dapat kita sebut dengan alurnya. Jadi kita bisa menjadikan sebuah cerita ini bergerak sesuai keinginan kita, sesuai dengan keinginan pengarang. Sehingga dari yang pertamanya biasa-biasa saja, muncul ketegangan, memuncak, dan endingnya akan terlihat. Langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokohnya,
latarnya, dialognya, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita secara utuh. Setelah kita melewati yang dari langkah pertama sampai dengan keempat ini, maka terjadilah atau terciptalah sebuah cerita fantasi yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tokoh-tokoh yang telah kita munculkan dan latarnya serta dialognya. Selanjutnya kita menulis cerita fantasi ini. Yang pertama, merencanakan, mengembangkan produknya. Tadi kita sudah merencanakan di awal. Yang kedua, baru kita mengembangkan produknya, yaitu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk film. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Judul yang menarik ini akan membuat para pembaca atau para penonton film akan merasa tertarik. Dengan melihat judul saja ada timbul keinginan membaca maupun menonton. Yang keempat, menelaah dan merevisi. Setelah kita lewati membuat judul yang menarik, maka kita telaah dulu isinya bagaimana, cocok tidaknya dengan judulnya, lalu kita revisi isinya apa, dan apa sih yang ingin kita sampaikan dalam cerita fantasi ini. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan, yaitu boleh kita cetak kalau dalam bentuk buku, atau boleh kita buat dalam bentuk film, agar semua orang bisa melihat hasil karya yang kita buat. Yang terakhir adalah ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Jadi dalam cerita fantasi ini harus ada bahasa-bahasa yang harus kita gunakan agar cerita fantasi ini mudah dipahami dan mudah diingat. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kita boleh menggunakan kata aku, mereka, dia, atau menggunakan nama. Misalnya Dimas, Erja, Doni, atau yang lainnya. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Bisa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Misalnya kita menggunakan kata berhidung mancung. Kata mancung ini adalah kata kias. Hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Maka ada kata khusus di sini, mengendus, ya, kata lain dari kata mencium. Selanjutnya kata sambung, yaitu penanda urutan waktu. Setelah itu, boleh kata setelah itu, kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Ini penanda urutan waktu. Kita bisa gunakan kata-kata yang seperti ini. Tiba-tiba langit mendung, sebelum semuanya berakhir di sini. Nah, ini kata-kata yang dapat kita gunakan. Yang terakhir adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan. Jadi ada kata, oh, kenapa? Begitukah? Nah, ini adalah kata-kata keterkejutan. Sehingga dalam cerita fantasi kita merasakan bagaimana rasa-rasa tegang dan sebagainya, kita bubuhkanlah kata ungkapan keterkejutan ini untuk menggerakkan kita bahwa kita juga seperti mengalami hal pada cerita fantasi atau pada film fantasi. Oke anak-anak, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.